Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Syafri Madiana dengan NIM A1C224030. Yang terhormat Ibu Ferry Fiona Pasaribu MPD CIT selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Sekolah Menengah Pertama. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-12 tentang lingkaran sebagai bentuk penyelesaian tugas di tugas mata kuliah Kapita Selekta. Nah, yang pertama, materi pertama itu ada definisi lingkaran. Nah, secara umum lingkaran itu adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu disebut dengan pusat lingkaran dan jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian ada unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran ini terbagi menjadi 9. Yang pertama itu ada pusat lingkaran. Nah, di dalam gambar ini pusat lingkaran itu dilambangkan dengan titik O. Nah, pusat lingkaran itu adalah suatu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua itu ada jari-jari. Nah, jari-jari itu merupakan jarak yang menghubungkan jarak antara titik pusat dengan titik manapun yang berada di lingkaran. Nah, ini dilambangkan dengan garis OA, OB, atau OE. Yang ketiga itu ada diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran itu dilambangkan dengan titik garis lurus AB. Nah, itu tuh merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Kemudian ada tali busur. Nah, tali busur itu dilambangkan dengan garis lurus CD yang ini. Nah, tali busur itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tanpa melewati titik pusat. Jadi dia berbeda dengan diameter. Kemudian ada busur. Nah, busur itu merupakan garis lengkung CD atau BE. Nah, yang kemudian ada juring. Juring itu merupakan daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur lingkaran. Nah, juring itu ini ada garis OB, OE, sama BE. Inilah yang disebut dengan juring. Kemudian ada tembereng. Nah, tembereng itu merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini yang pada gambar ini itu dilambangkan dengan garis busur CD dengan tali busur CD dengan busur CD. Inilah yang disebut dengan tembereng. Kemudian ada apotema. Apotema itu merupakan garis tegak lurus yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Nah, dia dilambangkan dengan ini garis OF. Ini merupakan apotema. Kemudian ada sudut pusat. Nah, sudut pusat itu dilambangkan di garis ini, sudut yang berada di lingkaran. Kemudian ada hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang bertemu di pusat lingkaran. Dia gambarnya seperti ini. Dia kan ada dua jari-jari yang bertemu di titik pusat lingkaran. Kemudian sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di titik pada lingkaran atau di luar pusat. Nah, ini ada dua tali busur yang bertemu di titik keliling lingkaran atau di luar pusat lingkaran. Kemudian, nah, berdasarkan pengertian tersebut didapat bahwa sudut pusat itu dua kali lebih besar dari sudut keliling, atau secara sistematis dapat dilihat dari gambar ini. Jadi sudut AOB itu dua kali lebih besar dari sudut ACB, di mana AOB itu merupakan sudut pusat yang dibentuk oleh dua jari-jari dia OA sama OB, dan sudut ACB itu merupakan sudut keliling di mana dibentuk dari dua tali busur AC dengan BC. Kemudian ada perpotongan tali busur pada lingkaran. Nah, tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran itu dia akan membentuk masing-masing tali busur itu membentuk segmen-segmen. Nah, dia nanti hubungan antara segmen tadi itu disebut dengan teorema perpotongan tali busur. Jika dua tali busur berpotongan pada suatu titik di dalam lingkaran, maka sudut yang dibentuk oleh perpotongan itu dapat dihitung dengan rumus 1/2 besar busur yang dia
yang dihadapi oleh sudut ditambah besar sudut yang berlawanan. Maka menurut teorema perpotongan tali busur, dia panjang PA dikali PB itu sama dengan panjang PC dikali PD, di mana PA itu dan PD itu merupakan panjang segmen-segmen dari busur AB, dan panjang PC atau PD itu merupakan panjang segmen-segmen dari busur CD. Kemudian ada panjang busur dan luas duri, di mana panjang busur itu dilambangkan dengan huruf L. Nah, panjang busur itu merupakan panjang bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Nah, panjang busur itu rumusnya adalah L sama dengan delta per 360 derajat dikali 2πr. Kemudian ada luas during. Nah, luas during ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, rumusnya itu luas during itu dilambangkan dengan huruf A. A itu sama dengan delta per 360 derajat dikali 2πr kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada soal latihan dari materi sebelumnya. Yang pertama itu ada soal dari SNMPTN 2024. Pada gambar berikut, besar sudut PQO itu sudut PQO itu 15 derajat dan besar sudut QPR itu adalah 60 derajat. Maka besar sudut PQR itu adalah berarti yang dicari sudut PQR. Nah, sudut PQR itu yang ini, berarti dia mengkaitkan dengan sudut PQO ditambah besar sudut QOR. Nah, jadi sudut ini ditambah dengan sudut ini. Kemudian kan sudut QPR itu merupakan sudut keliling ini. QPR itu sudut keliling dan sudut QOR itu merupakan sudut pusat. Nah, kedua sudut ini kan menghadap busur. Nah, seperti rumus dari sebelumnya bahwa sudut pusat itu selalu dua kali lebih besar dari sudut keliling, maka didapat sudut QOR itu sama dengan 2 kali sudut QPR. Sehingga 2 dikali sudut QPR kan besarnya 60 derajat, berarti 60 derajat sama dengan 120 derajat. Berarti besar sudut QOR itu sama dengan 120 derajat. Kemudian kita kan akan mencari besar sudut dari sini. Berarti kita ambil dulu siku-siku antara ini. Sudut segitiga sama kaki. Ini kan segitiga sama kaki, berarti ininya dia sisi-sisi ininya sama karena dia merupakan jari-jari lingkaran. Jadi ini OQ OR, berarti OQ sama dengan OR, sudut OQR itu sama dengan sudut ORQ. Tadi kan sudah didapat bahwa ini segitiga ini merupakan segitiga sama kaki karena tadi garis OQ sama garis OR itu merupakan jari-jari lingkaran, sehingga didapat OQ sama dengan OR dan sudut OQR sama dengan sudut ORQ. Nah, karena suatu segitiga itu besar sudutnya 180 derajat, maka kita akan mencari, kan sudah ketemu dari sudut QR ditambah sudut QR ditambah sudut ORQ itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut QOR tadi telah ditemukan bahwa besarnya 120 derajat ditambah sudut OQR ditambah sudut ORQ sama dengan 180 derajat. Nah, besar sudut keduanya ini kan sama, dia kan ini membentuk dia itu sama-sama besar, jadi didapat 120 derajat ditambah 2 kali sudut QR sama dengan 180. Maka penyelesaiannya itu adalah 2 kali sudut QR sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Jadi sudut OQR itu sama dengan 30 derajat. Nah, tadi kan sudut OQR telah
yang tadi 15 derajat ditambah sudut OQP-nya itu 30 derajat sama dengan 45 derajat. Berarti besar sudut PQR itu adalah 45 derajat. Kemudian untuk soal kedua itu didapat dari soal HOTS UTBK 2021. Soalnya yaitu sebuah lingkaran dengan radius 10 cm atau jari-jari 10 cm memiliki juring dengan sudut pusat 45 derajat. Nah, jika luas juring tersebut adalah 50 cm kubik, berapakah panjang busur juring tersebut? Berarti yang dicari itu panjang busur. Rumusnya itu adalah L delta per 360 derajat dikali 2 pi r. Nah, tadi kan diketahui jari-jarinya itu 10 cm, kemudian untuk deltanya itu 45 derajat. Maka kita substitusikan ke dalam rumus ini. L sama dengan deltanya itu 45 derajat per 360 derajat dikali 2. Karena jari-jarinya itu 10, maka kita memakai pi 3,14. Nah, dikali 3,14 dikali 10. Kemudian ini bisa dikecilkan menjadi 180 derajat dikali 3,14 dikali 10 kan 31,4, sehingga didapat 45 dikali 31,4 itu 1413 per 180 itu hasilnya adalah 7,85 cm. Berarti panjang busur juring tersebut adalah 7,85 cm. Nah, sekian penjelasan dari saya.